Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 149. Ayo kita tinjau ulang. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tinjau ulang. Nomor 1. Setelah dicerminkan terhadap titik asal, segitiga X, Y, Z memiliki bayangan di X aksen 1,4, Y aksen 2,2, dan Z aksen negatif 2, negatif 3. Perintahnya, tentukan bayangan segitiga X, Y, Z jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Oke, jadi ceritanya itu gini Dek. Di sini kita punya koordinat untuk bayangan yang dihasilkan oleh segitiga X, Y, Z ketika dicerminkan terhadap titik asal. Jadi X aksen, Y aksen, Z aksen ini adalah segitiga hasil bayangannya ya, bukan segitiga aslinya. Nah, kita harus tahu segitiga aslinya dulu. Nanti setelah tahu segitiga aslinya yaitu segitiga X, Y, Z, barulah direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Ya, jadi dari hasil bayangannya ini kita harus tahu segitiga aslinya. Nanti kalau sudah dapat segitiga aslinya baru kita refleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Oke, nah untuk mendapatkan segitiga X, Y, Z yang asli, ya udah kita gambar aja ini titik X aksen, Y aksen, Z aksen pada bidang koordinat. Terus nanti Kak Sari ajarin cara memperoleh segitiga X, Y, Z aslinya ya. Nah ini udah ku siapkan bidang koordinat. Bidang koordinatnya Kak Sari bikin kecil aja karena segini pun udah cukup. Di sini sebagai titik asalnya 0,0, ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif ya. Nah, ke kiri ini adalah sumbu X yang bernilai negatif. Ke atas ini adalah sumbu Y yang bernilai positif, mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ke bawah ini sumbu Y juga tapi yang bernilai negatif ya. Oke, kayak gini. Udah cukup segini aja. Nah, sekarang kita letakkan ya titik X aksen, Y aksen, dan Z aksennya. Untuk X aksen 1,4 bisa nggak meletakkannya pada bidang koordinat? Caranya gini, cari di sumbu X yang angkanya 1, terus cari di sumbu Y yang angkanya 4, dihubungkan. Nah, disitulah letak titik X aksen. Nah, di sumbu X yang angkanya 1 itu yang ini, di sumbu Y angkanya 4 itu yang ini. Berarti angka 1 dihubungkan dengan angka 4. Pakai garis putus-putus deh. Oke, seperti ini caranya. Nah, maka disinilah letak titik X aksennya ya, koordinatnya 1,4 kayak gitu. Lagi sekarang untuk titik Y aksen 2,2, berarti di sumbu X cari angka 2, di sumbu Y juga cari angka 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 2-nya itu yang ini, di sumbu Y angka 2-nya itu yang ini. Berarti 2 dihubungkan dengan 2 ya. Pakai garis putus-putus juga. Nah, maka ketemunya kan di sini ya. Berarti inilah titik Y aksen 2,2. Satu lagi untuk titik Z aksen ya, negatif 2, negatif 3. Berarti cari di sumbu X yang angkanya negatif 2, cari di sumbu Y yang angkanya negatif 3, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 2 itu yang ini, di sumbu Y angka negatif 3 itu yang di bawah ini deh. Nah ya, negatif 2 kita hubungkan dengan negatif 3. Nah, ketemunya di sini kan, berarti inilah titik Z aksen, koordinatnya negatif 2, negatif 3. Nah, kalau sudah, sekarang kita hubungkan ya, X aksen ditarik garis ke Y aksen ke Z aksen kembali lagi ke X aksen. Jadilah segitiganya, kayak gini. Oke.
Nah, ini segitiga X aksen, Y aksen, Z aksen. Ini bukan segitiga aslinya. Ini justru segitiga hasil pencerminan terhadap titik asal. Titik asal itu titik yang ini. Nah, dari segitiga yang ini, hasil pencerminan ini, kita cari segitiga aslinya. Sesuai janji Kak Sari akan kasih tahu cara untuk menentukan segitiga XYZ yang aslinya. Nah, caranya itu satu persatu deh, dari sini dulu. Ini X aksen kan letak titiknya di sini ya. Maka letak titik X yang asli nanti itu ada di sekitar sini. Cara menentukannya gini. Kita tarik garis dari titik X aksen ke titik 0. Ya, kita hubungkan titik X aksen ke titik 0 kayak gini. Nah, oke, terus jangan ditarik, jangan diangkat penggarisnya. Justru ini kita lanjutkan aja dari titik 0 ke bawah situ deh. Nah, yang kira-kira panjangnya itu sama antara X aksen ke 0 dan 0 ke sini. Nah, yang panjangnya sama itu berhentinya ada di sini tuh deh. Kok tahu Kak itu panjangnya sama? Kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris. Coba aja kita buktikan ya. Ini dari 0 sampai ke X aksen itu panjangnya 4,2 cm. Ya, atau 4,1 cm. Nah, sekarang coba kalau kita ukur dari titik yang barusan kita buat ini tadi sampai ke 0 itu berapa? Tuh, panjangnya sama ya. Nih 0 sampai ke sini juga sama 4,1 cm. Memang kalau pencerminan terhadap titik asal itu caranya kayak gitu. Langsung aja bikin garis lurus, dilanjutin lagi yang panjangnya sama. Oke, maka kita sudah yakin disinilah letak titik X yang asli. Nggak usah pakai aksen lagi, X saja. Nah, koordinatnya berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjukkan angka negatif 1. Dan di sumbu Y menunjukkan angka negatif 4. Jadi koordinat titik X adalah negatif 1, negatif 4 gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk Y aksen. Ambil penggarismu, tarik garis dari Y aksen ke titik 0,0 itu yang tengah-tengah sini ya. Tarik garis gini. Nah, kalau sudah penggarisnya jangan diangkat, dilanjutin aja di garis lagi. Nah, yang kira-kira itu panjangnya sama dari titik sini ke 0 dan dari 0 ke sini panjangnya sama, ya kan? Maka disinilah letaknya. Ini titik apa? Karena ini Y aksen, berarti yang sini adalah titik Y. Berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X itu menunjuk angka negatif 2. Dan di sumbu Y juga menunjuk angka negatif 2 ya. Jadi koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2 untuk titik Y. Posisi titiknya di sini ya, meskipun kita menamakannya di sebelah sini, tapi kita harus tahu letak titiknya. Ini yang di situ. Oke, X sudah dapat, Y sudah dapat, sekarang waktunya Z. Nah, kalau Z kita lihat dari Z aksennya ini. Ya udah, caranya sama. Z aksen kita tarik garis ke 0 ya, dihubungkan aja ke 0-nya itu. Nah, kayak gini ya. Z aksen kita hubungkan ke 0,0 yang di situ. Oke, terus penggarisnya jangan diangkat, dilanjutin aja. Nah, gitu deh. Sudah paham ya? Maka disinilah letak titiknya. Titik apa? Karena ini tadi Z aksen, berarti ini adalah titik Z. Berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka 2 dan di sumbu Y menunjuk angka 3. Jadi koordinat Z adalah 2,3. Nah, sekarang boleh kita hubungkan titik X ke titik Y, titik Y ke titik Z, Z ke X lagi. Jadilah itu segitiga XYZ. Ini adalah segitiga aslinya yang kita cari ya. Nah, Kak Sari menghubungkannya pakai spidol berwarna ya. Atau nggak ada spidol berwarna, pakai ballpoint warna merah ini aja ya, supaya terlihat beda. Nah, ini X ke Y, Y ke Z,
Kemudian Z ke X lagi. Nah, gitu ya. Kelihatan ya bedanya ya, Dek ya. Awalnya atau aslinya adalah segitiga X, Y, Z yang berwarna merah ini. Terus dicerminkan terhadap titik asal, jadilah segitiga X aksen mana? X aksen, Y aksen, dan Z aksen yang di sini ya. Jadi justru awalnya itu yang berwarna merah ini. Oke, paham ya? Meskipun kita dikasih tahu duluan malah yang sudah hasil pencerminannya X aksen, Y aksen, dan Z aksen yang berwarna pensil ini ya, atau warna abu-abu. Oke, paham. Nah, sekarang kalau sudah ketemu segitiga aslinya X aksen X, Y, dan Z ini nih yang Kak Sari arsir tipis-tipis ini, Dek. Nih supaya kelihatan jelas lagi ya. Kalau kita sudah menemukan segitiga aslinya ini, yaitu segitiga X, Y, Z ini, kemudian diapakan? Kemudian segitiga X, Y, Z ini dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Nah, supaya gambarnya enggak terlalu tumpuk-tumpuk, Kak Sari akan gambar ulang segitiga X, Y, Z di bagian agak bawah sini ya, baru nanti kita cerminkan. Gak apa-apa ya, karena kalau kita buat hasil pencerminannya nanti gambarnya di sini lagi, kayaknya terlalu tumpuk-tumpuk gitu, gak enak dilihatnya ya, kayak jadi gak jelas. Oke ya, sebentar Kak Sari pindahkan dulu segitiga X, Y, Z pada bidang koordinat yang baru di bawahnya sini aja. Oke. Nah, ini deh udah aku buat ya bidang koordinat yang baru. Sekarang kita kasih angka dulu. Ini 0, sini 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini sebagai sumbu X. Ini yang negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya, dan seterusnya itu sebagai sumbu sumbu X tapi yang negatif. Terus dari titik 0 ke atas ini sumbu Y yang positif kayak gini. Nah, yang ke bawah ini juga sumbu Y tapi yang negatif. Oke, kita mau pindahin dulu segitiga X, Y, Z-nya ya. Nah, segitiga X, Y, Z-nya ikutin koordinatnya ini. X-nya negatif 1, negatif 4 itu di mana? Ini negatif 1, ini negatif 4-nya. Berarti sebelah sini ya. Oke, ini X negatif 1, negatif 4. Terus yang Y-nya negatif 2, negatif 2. Oke, berarti cari di sumbu X-nya negatif 2, Y-nya juga negatif 2. Berarti dihubungkan ya, ketemunya sebelah sini pasti. Ini titik Y. Negatif 2, negatif 2. Dan satu lagi untuk titik Z 2,3. Oke. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Nah, 2 sama 3 kita hubungkan. Nah, ketemunya di sini ya kan. Inilah titik Z 2,3. Oke, nah Kak Sari gambar ulang ya untuk segitiga X, Y, Z-nya. Kuhubungkan ketiga titiknya gini. X ke Y, Y ke Z, Z kembali lagi ke X. Oke, nah sudah ya, ini sudah gambar segitiga X, Y, Z yang hasil dari pindahan segitiga X, Y, Z aslinya ini tadi. Harus sama persis ya gambarnya, koordinatnya harus tepat X, Y, dan Z. Oke, nah sekarang segitiga X, Y, Z ini akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Berarti kita gambar dulu ya garis X sama dengan negatif 1. Cara gambarnya gini, cari di sumbu X yang angkanya negatif 1. Mana? Ini kan? Nah, ini loh. Di sumbu X, ini kan sumbu X nih, tuh ada huruf X-nya. Yang angkanya negatif 1 itu mana? Yang ini. Berarti ya udah, dari titik ini kita gambar garis ke atas ke bawah. Kita gambar garis ke atas ke bawah. Nah, gitu. Terus kita kasih nama garis ini sebagai garis X sama dengan negatif 1. Gitu deh caranya. Berarti inilah nanti cerminnya atau garis refleksinya.
Artinya apa? Artinya segitiga X, Y, Z ini harus kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1 yang ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang, tinggal menghitung kotaknya aja. Contoh atau langsung aja untuk titik X. Titik X kebetulan dia berada pada garis X sama dengan negatif 1 ya kan. Berarti kalau direfleksikan posisinya pindah enggak? Enggak pindah. Jadi titik X tetap di sini, tapi kita kasih nama titik yang baru. Kita kasih nama sebagai titik X double aksen. Koordinatnya sama, negatif 1, negatif 4 ya. Nah, jadi ini titik X sekaligus sebagai X double aksen. Sekarang untuk titik Y. Titik Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, nanti hasil pencerminannya ada di sebelah sini. Nah, tepatnya di mana? Langsung kita hitung kotaknya. Ini titik Y kalau ke cermin itu kan hanya berjarak satu kotak atau satu langkah. Berarti dari cermin ke sebelah sini juga berjarak satu kotak atau satu langkah. Nah, maka di sinilah letak titik Y double aksen, hasil pencerminannya ya. Nah, ini koordinatnya berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka 0 dan di sumbu Y menunjuk angka negatif 2. Jadi koordinatnya 0, negatif 2. Oke, terakhir untuk titik Z. Titik Z dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Nanti hasil pencerminannya ada di sebelah sini ya. Kan benda aslinya di kanan, berarti hasil bayangannya di sebelah kirinya. Nah, di mana tepatnya? Kita hitung aja jaraknya. Titik Z ini ke garis refleksinya berapa langkah tuh jaraknya? Hitung. 1, 2, 3. Oh, ternyata 3 langkah. Berarti dari garis refleksi ke sini juga harus 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, maka disinilah letak titik apa? Z double aksen ya. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X menunjuk ke angka berapa. Nah, angkanya belum ditulis, tapi kita tahu setelah negatif 1, negatif 2, negatif 3 pasti negatif 4 ya. Jadi angkanya di sumbu X negatif 4. Terus titik ini di sumbu Y menunjuk angka berapa? 3. Jadi Z double aksen koordinatnya adalah negatif 4,3. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan aja X double aksen ke Y double aksen, Y double aksen ke Z double aksen, Z double aksen kembali lagi ke X double aksen ya. Kali ini Kak Sari pakai pulpen warna biru. X double aksen ke Y double aksen, Y double aksen ke Z double aksen, Z double aksen kembali lagi ke X double aksen. Nah, kayak gitu deh. Ini hasil pencerminannya. Coba Kak Sari arsir ya yang warna biru. Dan ini adalah jawaban akhirnya ya. Dari awalnya segitiga X, Y, Z yang asli ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1 menjadi segitiga X double aksen, Y double aksen, Z double aksen yang berwarna biru ini. Oke, jelas ya. Nah, itu untuk menjawab soal ayo kita tinjau ulang yang nomor 1. Beres. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2, setelah direfleksikan terhadap sumbu X, segitiga FGH memiliki bayangan di F aksen 1,4, G aksen 4,2, dan H aksen 3, negatif 2. Perintahnya, tentukan bayangan segitiga FGH setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, jadi soal nomor 2 ini langkah-langkahnya mirip dengan soal nomor 1. Pokoknya kita cari tahu dulu segitiga FGH yang aslinya. Sesudah itu baru kita refleksikan terhadap sumbu Y.
ya. Nah, berarti kita gambar dulu segitiga F aksen, G aksen, H aksen pada bidang koordinat untuk memperoleh segitiga FGH aslinya ya. Ini dia bidang koordinatnya. Oke, ini dia bidang koordinat punya Kak Sari. Sengaja Kak Sari bikin bidang koordinatnya itu kayak nyempil ke sebelah kiri gini ya, Dek ya. Karena nanti ini pun udah cukup kok ya. Jadi untuk sumbu X-nya Kak Sari butuh mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 4 aja. Nah, ke kirinya sebenarnya nggak dibutuhkan nanti ya. Untuk sumbu Y-nya Kak Sari butuh ke atasnya sampai 4, ke bawahnya juga sampai negatif 4 aja. Jadi bikin secukupnya gini boleh. Oke. Nah, sekarang kita letakkan ya untuk titik F aksen 1,4. Artinya cari di sumbu X angka 1, cari di sumbu Y angka 4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 1-nya itu yang ini, di sumbu Y angka 4-nya yang di sini. Nah, 1 dihubungkan sama 4. Pakai garis putus-putus itu paling bagus banget ya, itu sempurna. Sebenarnya karena kita udah pakai kertas berpetak, nggak pakai garis putus-putus pun udah tahu posisinya ya. 1 dihubungkan sama 4 itu pastilah di sini, ya kan? Nih 1 dihubungkan sama 4 pasti di sini. Tapi dipakein garis putus-putus boleh banget. Nah, ini titik F aksen kita tulis 1,4. Lanjut untuk titik G aksen 4,2. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya itu ini, di sumbu Y angka 2-nya itu ini. Nah, 4 dihubungkan sama 2 tuh ya. Pasti nanti titiknya di sini kan? Ini titik G aksen 4,2. Nggak usah pakai garis putus-putus gimana, ya udah pakein aja, takutnya nanti kalian ikut-ikut lagi. Padahal ada beberapa bapak ibu guru kita itu yang menghendaki kalau menghubungkan dua titik gini tuh, atau kalau menggambar sebuah titik gini tuh harus pakai garis putus-putus ya. Biasakan kita bikin garis putus-putus aja, meskipun kayaknya buang-buang waktu tapi nggak apa-apa ya, kita gambar aja garis putus-putusnya. Nah, terakhir untuk yang H aksen 3,-2, cari di sumbu X angka 3, cari di sumbu Y angka -2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 3-nya itu ini, di sumbu Y angka -2-nya itu ini. Ya udah deh, kita hubungkan pakai garis putus-putus. Nah, maka pasti disinilah letak titik H aksen ya, 3,-2. Oke, terus kita hubungkan F aksen ke G aksen ke H aksen, kembali lagi ke F aksen. Jadilah segitiganya. Oke, ini adalah segitiga hasil bayangan dari segitiga FGH yang asli, belum kita gambar, terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Sumbu yang mendatar ini. Nah, berarti dari sini nanti kita bisa menggambar segitiga FGH yang aslinya. Ku ajarin ya, caranya itu kayak gini deh. Misalnya untuk titik F aksen dulu. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nah sumbu X itu anggap aja penggaris ini, berarti kita hitung jaraknya ya. Dari F aksen ke penggaris ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4 langkah kan? Berarti nanti ke bawah juga harus 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah letak titik F yang asli. Nah, koordinatnya berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X menunjuk ke angka 1. Titik ini di sumbu Y menunjuk angka -4. Jadi koordinat titik F adalah 1, -4 gitu. Lagi untuk titik G aksen. Nah, lihat titik G aksen ke penggaris kita ini ya, yang mewakili sumbu X ya kan. Ini berapa langkah? 1, 2 langkah. Berarti titik G yang asli jaraknya juga 2 langkah nih. 1, 2. Nah, maka titik G yang asli itu ada di sini ya. Oke, kita kasih nama G. Ini titiknya berapa koma berapa? Di sumbu X angkanya 4. Titik ini di sumbu Y angkanya -2.
Jadi G koordinatnya adalah 4, negatif 2. Posisinya di sini ya. Nah, ini penulisan H aksen 3, negatif 2 Kak Sari geser aja biar nggak menumpuk sama titik G-nya. Nih, H aksennya agak turun dikit. Nah, gitu. Oke, jelas ya? Sip. Nah, ini ya titik G udah dapat, F udah dapat, G udah dapat, sekarang titik H. Nah, titik H aksennya ada di sini, dicerminkan terhadap sumbu X ya. Benda aslinya berarti nanti ada di mana, atau titik aslinya ada di mana? Pasti ada di atas itu. Ya udah, kita hitung aja jarak dari H aksen ke penggaris. Berapa langkah nih? 1, 2, 2 langkah. Berarti nanti ke sana jaraknya juga harus 2 langkah. 1, 2. Nah, maka disinilah letak titik H yang asli ya. Berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X menunjuk ke angka 3, titik ini di sumbu Y menunjuk angka 2. Jadi koordinat titik H adalah 3,2. Terus kita apakan? Kita hubungkan titik F ke G, G ke H, H kembali lagi ke F. Jadi deh segitiga FGH yang asli. Nih Kak Sari pakai pulpen berwarna merah ya, supaya agak beda dengan segitiga F aksen GH aksen H aksennya tadi tuh ya. Jadi justru ceritanya itu gini, inilah segitiga yang asli yang warna merah ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X jadinya segitiga yang pakai pensil ini, F aksen G aksen H aksen itu. Paham ya Dek ya? Itu ya maksudnya. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan segitiga aslinya, segitiga FGH ini, terus diapakan? Terus direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, kalau gitu lagi-lagi supaya gambarnya nanti nggak tumpang tindih, segitiga FGH ini akan Kak Sari buat pada bidang koordinat yang baru ya. Di bawahnya sini aja masih cukup nih. Oke. Nah, kalau nanti sudah Kak Sari gambar ulang, baru deh kita refleksikan terhadap sumbu Y. Oke, ku ajarin sampai selesai, tenang aja. Yang penting sekarang Kak Sari pindahin dulu ya segitiga FGH pada bidang koordinat yang baru. Nah, ini dia Dek, segitiga FGH setelah Kak Sari pindah. Ini harus sama persis dengan segitiga FGH yang kita gambar tadi ya. Koordinatnya harus sama semua. F 1, negatif 4, G 4, negatif 2, H 3,2 harus sama persis. Dan Kak Sari udah bikin yang sama ya. F 1, negatif 4, G 4, negatif 2, H 3,2. Terus sekarang akan kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Sumbu yang tegak ini loh, sumbu Y. Tuh ada huruf Y-nya kan di atasnya situ. Inilah sumbu Y. Nah, segitiga FGH kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, nanti hasil pencerminannya ada di sebelah sini, Dek. Di sebelah kirinya sumbu Y. Oke. Nah, cara menentukannya gimana? Sama, kita hitung banyaknya kotak. Langsung aja untuk titik F ini kalau ke sumbu Y, nah atau kalau ke penggaris ini jaraknya berapa langkah nih? 1 langkah. Berarti nanti dari sumbu Y ke sana juga harus 1 langkah tuh. Maka disinilah letak titik F double aksen. Kita kasih nama F double aksen. Nah, titik F ini berapa koma berapa? Lihat di sumbu X dia di angka negatif 1, di sumbu Y dia di angka negatif 4. Jadi F double aksen koordinatnya negatif 1, negatif 4. Lagi untuk titik G, kita letakkan penggaris kita dulu sebagai wakil dari sumbu Y ya. Nah, titik G ini ke penggaris jaraknya berapa langkah? 1, 2, 3, 4 langkah. Berarti nanti ke sini juga harus 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini disinilah letak titik G double aksen. Berapa koma berapa? Di sumbu X-nya angka negatif 4, di sumbu Y-nya angka negatif 2. Oke. Terakhir untuk titik H, sama caranya kita ukur jarak dari titik H ke penggaris atau ke sumbu Y.
Y ya. Berapa langkah ini? 1, 2, 3. 3 langkah. Berarti ke sini juga 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Maka disinilah letak titik H double aksen. Berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X-nya di angka negatif 3. Titik ini di sumbu Y-nya di angka 2. Oke. Terakhir tinggal kita hubungkan aja titik F aksen double atau F double aksen ke G double aksen ke H double aksen, kembali lagi ke F double aksen. Jadi deh gambarnya kayak gini ya. Kak Sari pakai ballpoint warna biru. Oke. Gitu. Terakhir. Alhamdulillah, jadi sudah ya segitiga aslinya FGH setelah dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi segitiga F double aksen, G double aksen, H double aksen yang ini selesai. Berarti dengan ini selesai sudah ya tugas Kak Sari menjelaskan. Ayo kita tinjau ulang nomor 1 dan nomor 2. Kalau gitu sekarang waktunya pamit. Nah, sebelum pamit, jika ada di antara kalian yang masih ingin gabung ke grup belajarnya Kak Sari ya, karena kalian masih duduk di bangku kelas 9, jadi masih boleh gabung di grup belajarnya Kak Sari. Nah, silahkan langsung hubungi nomor ini deh, di 081 456 10 9870. Kuulang 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.